Hai teman-teman semua, kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan anggaran untuk perencanaan dan pengendalian, di mana video ini akan dipresentasikan oleh beberapa orang anggota, yaitu yang pertama Dola Malau, yang kedua MDS Arasta, yang ketiga Rosa Evalina Nenggolan. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini juga dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan sekali lagi. Pengertian selanjutnya adalah anggaran. Anggaran adalah komponen kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Selanjutnya yaitu proses perencanaan dan pengendalian, yang dimana proses pengendalian yang pertama melakukan pengawasan aktivitas aktual, kemudian melakukan perbandingan antara aktual dengan yang direncanakan, kemudian melakukan investigasi, kemudian melakukan tindakan perbaikan, lalu mengumpan balik. Adapun proses perencanaan yang pertama melakukan strategis, lalu melakukan tujuan jangka panjang, kemudian menentukan tujuan jangka pendek, kemudian membuat rencana jangka pendek, kemudian membuat anggaran, dan yang terakhir umpan balik. Selanjutnya yaitu manfaat dari anggaran, yang dimana manfaat anggaran antara lain: 1. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. 2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. 3. Menyediakan standar evaluasi kinerja. 4. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Kemudian yang akan kami bahas yaitu anggaran induk atau master budget, yang dimana pengertian dari master budget atau anggaran induk yaitu rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan, biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Master budget mempunyai komponen-komponen utama, yang dimana komponen utama yang pertama yaitu anggaran operasional atau operational budget, yang kedua anggaran keuangan atau financial budget. Selanjutnya, pengertian dari anggaran operasional atau operational budget, yang dimana operational budget adalah aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Dan hasil anggaran operasional adalah pro forma atau perkiraan laporan laba rugi. Anggaran operasional atau operational budget terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung, yaitu yang pertama anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, yang ketiga anggaran pembelian bahan baku langsung, yang keempat anggaran tenaga kerja langsung, yang kelima anggaran overhead, yang keenam anggaran beban penjualan dan administrasi, yang ketujuh anggaran persediaan akhir barang jadi, yang kedelapan anggaran harga pokok penjualan. Dan selanjutnya yaitu anggaran penjualan atau sales budget, yang dimana sales budget adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Adapun tahap-tahap pembuatan sales budget, yang pertama mengembangkan prediksi penjualan dengan pendekatan bottom-bottom approach dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti iklim ekonomi secara umum, persaingan, iklan, kebijakan, penetapan harga, dan lain-lain. Yang kedua, pertimbangan dari komite anggaran terhadap sales budget yang dibuat. Anggaran penjualan atau sales budget. Sales budget adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang.
Tahap-tahap pembuatan sales budget. Yang pertama, mengembangkan prediksi penjualan dengan pendekatan bottom up approach dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti iklim ekonomi secara umum, persaingan, iklan, kebijakan penetapan harga, dan lain-lain. 2. Pertimbangan dari komite anggaran terhadap sales budget yang dibuat. Contoh anggaran penjualan atau sales budget, laporan 1 Texas, anggaran penjualan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Sebagai berikut. Anggaran produksi atau production budget. Anggaran produksi menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi, rumusnya unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan unit ditambahkan unit dalam persediaan akhir dikurangi unit dalam persediaan awal. Anggaran produksi atau production budget. Contoh, Texas menjual kaos di tahun 2008 dengan anggaran penjualan seperti contoh sebelumnya. Kebijakan perusahaan mensyaratkan 20% penjualan kuartal berikutnya harus tersedia di persediaan akhir. Dan persediaan awal kaos tersebut untuk kuartal pertama tahun berjalan adalah 180. Anggaplah penjualan kuartal pertama tahun 2009 diperkirakan 1000 unit. Uraian. Penjualan pada kuartal pertama adalah 1000 kaos, persediaan awal adalah 180 kaos, dan persediaan akhir pada kuartal pertama adalah 240 kaos, yaitu 1200 dikali dengan 20%. Laporan 2, Texas, anggaran produksi untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 sebagai berikut. Anggaran pembelian bahan baku langsung atau direct material purchase budget. Anggaran pembelian bahan baku langsung menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Di sini rumusnya pembelian sama dengan bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambahkan dengan bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurangi bahan baku langsung. Anggaran pembelian bahan baku langsung atau direct material purchase budget. Contohnya, anggaplah kaos berlogo Texas membutuhkan 2 jenis bahan baku. Kaos polos seharga $3 dan tinta untuk cetakan seharga $0,20 per ons. Dalam satuan unit, pabrik membutuhkan 1 kaos dan 5 ons tinta untuk tiap kaos berlogo yang diproduksi. Kebijakan. Perusahaan memiliki 10% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya dalam persediaan akhir mereka. Asumsikan pabrik memiliki 58 kaos polos dan 390 ons tinta pada 1 Januari. Asumsikan persediaan akhir kuartal keempat tahun 2008 adalah 106 kaos polos dan 530 ons tinta. Laporan 3, Texas, anggaran pembelian bahan baku untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 sebagai berikut. Anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor budget. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Contohnya, berdasarkan contoh sebelumnya, jika suatu batch yang menghasilkan 100 kaos berlogo membutuhkan 12 jam tenaga kerja langsung, maka waktu tenaga kerja langsung untuk menghasilkan 1 kaos berlogo adalah 0,12 jam atau 12/100. Diasumsikan tarif upah rata-rata yang dibayarkan pada tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi kaos adalah $10 per jam. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini ada laporan 4, Texas, anggaran tenaga kerja langsung untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Kita dapat melihat bagaimana perhitungannya, yaitu unit yang diproduksi atau diambil dari laporan 2, jam tenaga kerja langsung per unit, jumlah jam yang dibutuhkan, rata-rata upah per jam, jumlah biaya tenaga kerja langsung.
Selanjutnya saya akan menjelaskan anggaran overhead atau overhead budget. Anggaran overhead menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Contohnya, berdasarkan contoh yang sebelumnya, tarif overhead variabel adalah $5 per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap dianggarkan sebesar $6.580 atau $1.645 per kuartal. Berikut adalah contoh anggaran overhead untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 atau laporan 5 pada perusahaan Texas. Yang pertama ada jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan yang diambil dari laporan 4, tarif overhead variabel yang dianggarkan, overhead tetap yang dianggarkan, dan akan menghasilkan jumlah overhead. Dan berikut adalah bagaimana perhitungannya pada slide ini. Anggaran persediaan akhir barang jadi atau ending finished good inventory budget. Anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Berikut adalah contoh laporan 6 Texas anggaran persediaan akhir barang jadi untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Yang pertama ada perhitungan biaya per unit, overhead, jumlah biaya per unit, dan akan menghasilkan anggaran persediaan akhir barang jadi. Kita dapat melihat pada slide ini. Selanjutnya, anggaran harga pokok penjualan atau cost of goods sold budget. Anggaran ini adalah anggaran harga pokok penjualan yang mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Berikut adalah contoh untuk anggaran harga pokok penjualan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 atau laporan 7 pada Texas. Yang pertama ada bahan baku langsung yang digunakan yang diambil dari laporan 3, tenaga kerja langsung yang digunakan atau laporan 4, overhead dari yaitu laporan 5, harga pokok produksi yang dianggarkan. Persediaan barang jadi awal dan barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan barang jadi akhir atau yang diambil dari laporan 6 dan akan menghasilkan harga pokok penjualan yang dianggarkan. Kita dapat melihat bagaimana perhitungannya dengan jelas pada slide ini. Anggaran beban penjualan dan administrasi atau selling dan administratif budget. Anggaran beban penjualan dan administrasi menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi. Dan anggaran beban penjualan dan administrasi ini terbagi dalam dua komponen, yaitu tetap dan variabel. Contohnya komponen variabel yaitu komisi penjualan dan biaya pengiriman. Berikut adalah contoh bagaimana perhitungan anggaran beban penjualan dan administrasi untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 atau laporan 8 Texas. Di sini ada penjualan per unit yang direncanakan atau yang diambil dari laporan 1, beban penjualan dan administrasi per unit variabel, jumlah beban variabel, dan jumlah beban tetap sehingga menghasilkan jumlah beban penjualan dan administrasi. Dan kita dapat melihat bagaimana perhitungannya jelas pada slide ini. Selanjutnya adalah laporan laba rugi yang dianggarkan pada perusahaan Texas. Laporan 9, laporan laba rugi yang dianggarkan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Berikut adalah bagaimana perhitungannya. Yang pertama, penjualan atau diambil dari laporan 1 dikurangi harga pokok penjualan yang diambil dari laporan 7, dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi dari laporan 8, dikurangi beban bunga atau laporan 10, pendapatan sebelum pajak penghasilan. Kemudian dikurangi pajak penghasilan atau dari laporan 10 yang menghasilkan laba bersih. Demikian hasil presentasi kami mengucapkan terima kasih.